Tidak ada bau rohani sama sekali di Kejadian 1:26. Tapi mengapa gereja membuat pemuda-pemudinya yang merupakan aset bangsa yang luar biasa tidak diarahkan ke ilmu pengetahuan yang lebih konyol lagi? 70% kalau saya tanya mahasiswa-mahasiswi Kristen, kenapa kamu ambil jurusan ini? Pacar saya di situ. Bayangkan, apakah lebih gila lagi? Nah, setelah saya ikuti 70% ternyata pacarnya pindah atau putus pacar, mati lu. Sudah 4 semester, 5 semester putus karena pemberi semangatnya gak ada. Dia pindah ke jurusan lain, mulai dari semester 1 lagi. Mau jadi apa bangsa ini kalau gereja tidak menyadarkan bahwa di dalam sebidang tanah, di dalam ladang ini ada harta yang terpendam? Saudara, ini fakta. Besok hari terakhir sebelum tanggal 14 ditutup, ada perhelatan besar, ada peristiwa besar yang terjadi di dunia dari sejak tanggal 3 yang lalu, yaitu konferensi tentang cuaca di bumi ada di Bali. Dengarkan, seharusnya gereja yang buat konferensi itu, katakan amin. Mengapa? Karena Alkitab memberitahu hanya kepada gereja ada firman seperti itu. Harusnya jadi anggota Greenpeace, saudara, itu adalah pemuda-pemudi Kristen. Kenapa? Kejadian 1:26 itu jelas. Manusia ini diciptakan supaya mengelola bumi, katakan amin. Menguasai semua fauna flora di dunia ini. Itu ayat 26 Kejadian 1. Tahun 70-an, tahun 80-an. Setiap kali bulan Juli, Agustus, kalau saya khotbah di gereja mana saja, itu 2 bulan itu saya hafal. Itu tahun 70-an, 80-an. Pasti diinterupsi. Paling cepat dikit 10 menit, bisa sampai setengah jam waktu saya habis. Kenapa? Siapa yang interupsi? Dosen-dosen soal Alkitab, guru-guru soal Alkitab itu keliling gereja cari murid. Tahun 70-an, tahun 80-an itu sekolah Alkitab sepi murid, saudara. Zaman itu, coba ya kalau ada orang-orang tua di sini ingat tahun 70-an, 80-an. Sedikit sekali orang tua yang rela anaknya jadi pendeta tahun itu. Begitu ada orang tua dengar, kalau ditanya, kamu mau selesai SMA, kamu mau sekolah apa? Pak, mau jadi pendeta. Wih, itu papanya bisa nangis bahasa India. Kamu mau jadi pendeta, nak? Makan apa nanti? Masih ingat yang tua-tua tahun itu? Juga kalau ada anak perempuan lalu cerita ke papa mamanya, Pak, mas, saya sudah punya pacar. Kerja apa dia? Enggak, calon pendeta. Jangan! Makan apa kamu kawin sama pendeta? Itu tahun 70-80-an, sedikit sekali. Tapi aneh fenomena ini. Tahun 90-an berubah 180 derajat. Sekarang ini menurut data Departemen Agama, di Indonesia itu hampir ada 700 sekolah Alkitab dan sekolah teologi. Hampir 700. Yang tahun 70-an, 80-an hanya baru puluhan. Mengapa fenomenanya berubah? Tahun 90-an begitu banyak anak-anak muda yang jadi pendeta. Saya mau katakan surga enggak malah senang kalau melihat banyak anak muda yang jadi pendeta. Mengapa? Sebab di Alkitab enggak ada panggilan pendeta. Ini masalahnya. Sungguh tidak ada. Tapi bukan itu masalahnya. Saya teliti mengapa fenomena ini berbalik tahun 90-an. Ternyata kami para pendeta yang memberi contoh saudara salah. Tahun 90-an pendeta itu kerjaan yang paling enak. Kalau orang Jawa seperti kata bahasa Jawa. Jadi pendeta tahun 90-an, tahun 2000-an itu bondo abak tok sugih.
Tahu kata itu? Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap. Kaya. Pendeta sekarang mentereng, saudara. Mobilnya tiap tahun pasti ganti. Kalau pergi ke luar negeri pesawatnya pasti kelas 1, bisnis kelas, nggak mau ekonomi. Alasannya kan saya capek. Rumahnya mewah, maka itu banyak anak muda yang ingin jadi pendeta karena nggak perlu bayar pajak, nggak punya NPWP. Tapi dapat uang terus, siapa yang tidak suka? Apalagi pendeta zaman sekarang, maaf saya berkata, nggak perlu punya panggilan, asal pintar ngomong, lalu punya modal pukul dikit-dikit laku. Undangan laris kiri kanan karena bisa ngelawak, celaka. Dengar orang muda, ini sebuah kejahatan dalam gereja. Katakan amin. Maka itu yang punya cita-cita sekolah teologi tahun depan bertobat. Batalkan. Engkau ambil jurusan sekuler sebab dunia membutuhkan hidupnya. Katakan amin. Temukan ladang-ladang yang terjajar gak diurus. Di dalam ladang itu ada harta yang terpendam. Selamatkan mereka dengan mengarahkan mereka. Yang berikut jangan menunggu. Hitung aja di kota Jambi, berapa persen perawat-perawat Kristen yang ada di rumah sakit? Jumlahnya makin sedikit. Saya sedih melihat ini. Lalu kemana anak-anak muda ini, kemana? Tinggal bisa mengisi ke semua strata atau jalur. Dengar saudara, Amin Rais punya cita-cita tahun 99 yang lalu. Apa cita-citanya? Muhammadiyah sampai tahun 2009 sudah siap dengan 10.000 S3. Dengar. Saya waktu baca itu saya heran. Mengapa tahun 2009 dan mengapa 10.000 dokter, bukan dokter, S3? Begini visi Muhammadiyah. 2009 pemilu. Dengan 10.000 S3 itu mereka ingin ada di semua lapisan. Di pertanian ada S3, di nelayan ada S3, di warung-warung ada S3, tukang ojek ada S3. Ini sih jangan kau tertawa lah. Kalau jangan tertawa berarti jangan ngejek. Betapa bodohnya cara kau berpikir. Ini serius. Karena kalau di akar rumput, tahu istilah akar rumput? Itu istilah modern. Kalau di akar rumput kelas bawah itu dikuatkan orang-orang pintar. Jadi ojek itu akan dibuat begitu rupa sampai jadi komoditi yang hebat. Warteg akan disulap nanti jadi sebuah komoditi yang luar biasa. Seheran visi mereka sampai kelas atas ke pemerintahan. Semuanya S3. Jujur, saudara berapa tahun jadi pendeta? Sudah berapa banyak S2 dan S3 yang dihasilkan dari khotbah saudara di gereja saudara? Maafkan saya jangan tersinggung. Kalau gereja tidak berbicara tentang kehidupan, gerejanya bicara tentang surga karena kecepatan ke depan. Dan ini jadi anak-anak muda hanya jago kandang. Tahu kata jago kandang? Maaf, ini jelek sekali arti kata jago kandang. Tapi itu terjadi di gereja kita sekarang, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kalau lagi di gereja, wih, luar biasa, seperti mau makan setan, teriak, lompat, wih, luar biasa. Kalau di gereja, begitu keluar pintu gereja, nggak berani apa-apa. Itulah jago kandang. Hanya kalau di kebaktian kita hebat. Yesus berkata begini, kamulah garam dunia, bukan garam gereja. Catat. Betul? Suatu kali saya buat research. Saya ini senang research, saya senang meneliti. Anak-anak kami arahkan kamu buat penelitian. Begitu ada kasus apapun, ayo buat penelitian. Suatu hari saudara, tahun 90-an itu saya kaget. Dengarkan. Kenapa begini? Apa yang saya temukan tahun 90-an? Pastor-pastor Katolik, pendeta-pendeta Protestan
itu jauh lebih panjang umur daripada pendeta Pantekosan karismatik.